Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman dan kepada Bapak Dedi Fitriawan SPD MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Geomorfologi Umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsie Madrisa sebagai moderator. Selanjutnya ada teman saya, Maharani Devita Lulifit sebagai penyaji pertama, Fatur Rahman Al-Hafiz sebagai penyaji kedua, selanjutnya ada Muhammad Darli Heliano sebagai penyaji ketiga. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Maharani. Kepada Maharani, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas tentang genesa dan asal-usul pembentukan lahan vulkanik. Di mana gunung berapi di bumi terbentuk dikarenakan keraknya terpecah menjadi 17 lempeng tektonik, utama yang kaku dan mengembang di atas lapisan mantel yang lebih panas dan lunak. Oleh karena itu, gunung berapi di bumi sering ditemukan di batas divergen dan konvergen dari lempeng tektonik. Sehingga gunung berapi biasanya tidak terbentuk di wilayah dua lempeng tektonik, tetapi bergeser satu sama lain. Seperti contoh di samping, dapat kita lihat terdapatnya dua lempeng, yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Yang dimana ketika lempeng itu bertemu akan membentuk suatu deretan gunung berapi, dan juga terjadinya gempa bumi. Daerah pertemuan antar lempeng di lokasi zona subduks ini juga disebut sebagai patahan gempa atau juga disebut dengan megatruths. Dan kita bisa dilihat dari huruf X itu, di mana bisa dikatakan itu berupa titik tempat pergeseran antar kedua lempeng, yang nantinya akan berpengaruh pada pemanasan magma atau pembakaran magma, yang kemudian akan mengakibatkan terbentuknya cairan atau pelelehan dan akan mengakibatkan cairan itu naik ke atas dan akan membentuk sebuah dapur magma. Yang nantinya dapur magma ini akan membentuk sebuah gunung berapi. Lanjut. Yang kedua, ada satuan bentuk lahan yang dihasilkan. Yang pertama ada bentuk lahan efusif. Erupsi efusif terjadi ketika magma basal cair mencapai permukaan. Pada erupsi jenis ini, lava, gas, dan material vulkanik lainnya keluar secara perlahan tanpa diiringi ledakan yang merusak. Lontaran material vulkanik dari erupsi efusif kurang dari 100 meter kubik dan umumnya bersifat lelehan. Erupsi efusif sering terjadi pada jenis gunung berapi berisai landai seperti yang ada di Hawaii. Dan gambarnya, contohnya bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Yang kedua ada bentuk lahan eksplosif. Letusan eksplosif adalah letusan gunung berapi berupa ledakan yang memuntahkan bahan-bahan plastik di samping lelehan lava. Eksplosif dapat terjadi jika magma yang terdapat dalam tubuh gunung api bersifatnya kental dengan kandungan gas yang tinggi, sehingga tekanannya sangat kuat dan menghasilkan ledakan besar yang biasanya hanya sekali. Magma seperti itu sering hancur menjadi fragmen piroklastik oleh perluasan gas eksplosif selama letusan. Erupsi eksplosif terjadi ketika gunung mengalami erupsi yang diiringi dengan ledakan. Umumnya, erupsi eksplosif diakibatkan oleh suhu magma yang lebih dingin dan lebih kental, seperti andesit, mencapai permukaan. Contohnya yaitu letusan Gunung Tahal, Filipina, seperti gambar di samping. Pada materi selanjutnya ada pola aliran. Yang pertama ada pola aliran AA. Lava ini bertipe basaltik dan mengalir begitu cepat. Lava ini bergerak perlahan seperti jeli agar-agar panas dengan permukaan kasar. Setelah mengeras, permukaannya akan berduri tajam dan sulit bergerak. Jenis lava ini meletus pada suhu di atas 1000 derajat Celcius. Contoh lavanya dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada pola aliran efusif. Lava ini jauh lebih tipis dan kurang kental dibanding AA. Ini menyebabkan lava mengalir menuruni lereng menuju sungai.
Permukaan lava mengental menjadi kerak yang sangat tipis, terlihat sangat halus. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Baiklah, materi berikutnya yaitu contoh situs atau kawasan. Situs atau kawasan yang kita gunakan adalah kawasan Gunung Semeru. Mengapa kita ambil kawasan Gunung Semeru? Karena belum lama ini pada tanggal 4 Desember 2021, Gunung Semeru mengeluarkan lava dan lahar panas mengarah kepada kota Lumajang dan mengakibatkan jalur aliran lava yang mengarah ke kota Lumajang. Bisa dilihat di sini merupakan kawah utama dari Gunung Semeru dan di sini tempat jalur pendakian para pendaki Gunung Semeru. Mengapa muntahan lavanya tidak mengarah ke sebaliknya? Karena cenderung kawah Semeru mengarah ke arah kota Lumajang. Selanjutnya sintesa. Pada sintesa ini dapat terlihat jelas pola aliran letusan Gunung Semeru yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu dan terlihat jelas pada warna oranye itu merupakan kawasan rawan bencana yang paling tinggi dan kota-kota yang di daerah warna-warna oranye itu harus ditinggalkan dan segera dijauhkan. Sekian presentasi kami pada malam hari ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan pada kolom komentar. Kami tutup presentasi kami pada malam hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.